itu harus bayar. Nah sebelah kanan ini juga parkiran. Ini menunggu 3 rel ya tangannya itu. Nah, menunggu 3 rel lebih 1 orang. Nah kalau perhatikan agak jauh sedikit sebelah kanan itu ada Masjid Abbas ya, sebelah dulu. Terus sebelah kiri ada sebuah masjid. Ini adalah Masjid Menara atau Masjid Ali ya. Kenapa dinamakan Masjid Menara? Karena masjid yang dibangun pertama kali yang ada menaranya masjid itu. Makanya dinamakan Masjid Menara. Lalu kenapa dinamakan Masjid Ali? Pada saat jadi Sayyidina Ali duduk di sana dan melaksanakan sholat pada saat itu, sholat kita karena beberapa menit dibenarkan oleh Rasulullah sendiri. Sehingga tempat itu dibangun sebuah masjid dan dinamakan Masjid Ali. Sebentar lagi kita akan melintasi di depan ini sebelah kanan. Tolong balikan pandangan sebelum akan kami tunjukkan di mana batu yang mau digulung-gulung, yang mau dilempar pada baginda Rasulullah SAW, yang dikasih ganjal ya, oleh malaikat Jibril ya saat itu. Kenapa malaikat Jibril harus seperti itu? Tidak dicabut sekalian, dilempar sama orangnya. Semua itu supaya ada perolehan sejarahnya untuk umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong berikan pandangan sebelah kanan. Ini ada sebuah batu yang disusun dengan batu sebelah kanan. Nah ini, kita lihat semuanya. Ini adalah hadis berikutnya. Di dalamnya itu ada sebuah batu yang dilempar. Terus di atas itu ada batu yang diganjal batu kecil. Kita lihat semuanya. Ya, bahkan terlihat as yang seperti itu. Ya, kata dua ya itu. Nah, itulah batu yang mau dilempar kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW. Tapi diganjal oleh makhluk itu sehingga batu itu seperti tipus tadi. Artinya tidak jatuh. Nah, para teman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kami hormati, maka saya tidak bisa berpikir, tidak bisa. Tambahkan dulu ya. Baik, kita makan dulu. Nah setelah itu baru kita ke gilingan kartum atau pembuatan kartum ros. Nanti Bapak dan Ibu kalau mau beli kartum yang bibitnya dari bunga ros di sana. Kalau anunya itu apa namanya macam-macam. Ada bulgari ros, ada dan sebagainya. Nanti di sana itu ada yang bibitnya tidak memakai alkohol. Kita langsung ke restoran. Nanti di sana makannya itu satu talam khusus 4 orang ya. Satu talam khusus 4 orang. Tinggal cari temannya. Inilah kota Taif. Kita sambil melihat ke bawah kanan dan kiri situasi dan kondisi. Ini jauh berbeda dengan kota Mekah dan di Madinah. Kalau kota Mekah tentunya tidak ada hijaunya di sana. Ada berapa orang yang mau naik kereta? Ada yang naik kereta agak ya? Dan agaknya itu sangat luar biasa ya. Kalau saya sangat melihat pemandangan kota Taif dari atas. Tempatnya bagaimana? Di sana juga ada pemandian juga bisa dilihat dari atas.
Allah Subhanahu wa taala yang kami hormati, ada yang kenal dengan Uwais Al-Qarni? Ada yang kenal? Halo? Ada yang tahu dengan Uwais Al-Qarni? Lagi tidur? Lanjut. Ini ini banyak bunga ya. Ini bukan sekedar biasa tapi memang. Jadi tentang air ini walaupun kering seperti ini, tapi subur kepada kita. Makanya banyak buah-buahan yang diambil dari sini. Uwais Al-Qarni ini seorang abidin, hidup di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak pernah berjumpa, tidak pernah mendengar, dan tidak pernah melihat baginda Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Uwais ini termasuk dari abidin, bukan seorang sahabat. Karena syarat untuk dikategorikan seorang sahabat itu ada dua syarat. Pertama, pernah melihat baginda Rasul. Yang kedua, pernah mendengar dakwahnya baginda Muhammad Rasulullah SAW. Uwais Al-Qarni ini hidupnya sangat sederhana, tidak menumpuk harta. Uwais Al-Qarni bekerja kepada seorang saudagar kaya raya sebagai pengendala kambing golongan air bersih sebelah kiri. Ini jalannya air bersih, makanya di dekat air ini tidak pernah keringan air. Terus Uwais Al-Qarni ini sangat terkenal di langit. Semua para malaikat duduk langit membicarakan Uwais Al-Qarni. Tapi Uwais sendiri tidak mau terkenal di bumi. Makanya Uwais Al-Qarni ini setelah ibundanya meninggal, apabila orang tuanya masih hidup, melakukanlah dengan baik. Karena tidak akan lahir kita kalau tidak ada dua orang tua. Utamanya yaitu orang tua perempuan. Karena ada salah satu sahabat yang bertanya kepada baginda Rasulullah, "Hai Rasulullah, siapa yang saya harus hormati?" Rasulullah menjawab, "Ibuku," sampai 3 kali itu, baru bapak. Apakah kita harus membedakan? Makanya dokter menyampaikan harus memilih di antara keduanya, antara hidupmu atau hidup anak. Pasti yang dipilih adalah agar anak yang hidup. Itu rasa cintanya kepada kita semua, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uwais Al-Qarni seperti itu. Uwais Al-Qarni tentunya selain berbakti kepada orang tuanya, yaitu ibundanya, Uwais Al-Qarni juga taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW. Ibunda Uwais Al-Qarni ini tidak bisa melihat, tidak bisa jalan, lumpuh total. Yang diandalkan hanya, ya ini rasa itu. Yang diandalkan hanya Uwais Al-Qarni, mau makan, mau minum, mau mandi dan sebagainya. Jadi selain Uwais Al-Qarni itu bekerja, tapi juga untuk menjaga ibadah. Nah, suatu ketika Uwais Al-Qarni ini saking cintanya kepada baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada saat itu Rasulullah berperang, yaitu perang Uhud. Nah, di mana perang Uhud itu Rasulullah ditaruhnya bakat pada Allah SWT. Wujudnya penuh dengan darah. Dan di perang Uhud itu Allah Subhanahu Wa Taala menguji hambanya, menguji Rasulnya, menguji sahabatnya dengan kesalahan yang pertama.
lagi pula Uwais Al-Qarni mendengar bahwasanya dari Rasulullah berkata, lalu Uwais Al-Qarni mengambil sebuah batu dan giginya juga dipatahkan karena ingin merasakan bagaimana sakitnya baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, suatu ketika Uwais Al-Qarni ini sakit cintanya kepada baginda Rasul, Uwais Al-Qarni ikut kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada ibundanya, wahai ibunda, saya minta izin untuk berkunjung atau silaturahmi ke baginda Muhammad Rasulullah SAW. Ibundanya menyampaikan, jangan nak, jauh. Bagaimana dengan ibu nanti kalau kamu ke sana? Siapa yang akan merawat ibu? Uwais Al-Qarni tetap yang mengikuti apa yang disampaikan, yang diminta oleh ibundanya. Berapa kali Uwais Al-Qarni meminta kepada ibundanya, akhirnya ibundanya mengizinkan kepada Allah SWT. Berangkatlah Uwais Al-Qarni menuju ke kota Madinah. Setelah sampai di kota Madinah, Uwais Al-Qarni ternyata harapannya tidak tercapai karena tidak bertemu dengan baginda Muhammad Rasulullah SAW. Setelah datang ke rumahnya, tentunya mungkin salah, ternyata yang membuka pintu rumah baginda Rasul itu adalah istri tercintanya, yaitu Siti Aisyah. Bertanya Uwais Al-Qarni, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lalu Siti Aisyah menyampaikan, Rasulullah dalam keadaan berperang. Kapan pulang Rasulullah? Tidak ada waktu, maksudnya tidak waktu tidak ditentukan. Hanya Uwais Al-Qarni itu menunggu, yaitu duduk, berbaring, istirahat, lalu di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi pada saat itu kata Allah SWT hanya di Raudhah saja. Raudhah itu Masjid Nabawi yang awal yang dibangun oleh baginda Rasul bersama dengan para sahabatnya. Sebelum berangkat, Uwais Al-Qarni ini ibunya berpesan, nak, nanti di sana jangan lama-lama nak ya. Kalau tidak Rasul, itu adalah Uwais Al-Qarni, di mana semua para malaikat masyarakat Uwais Al-Qarni dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa orang seperti itu? Saya dari yang Uwais Al-Qarni, tapi tentunya tidak sama dengan baginda Rasul, karena baginda Rasul adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, baginda Allah Subhanahu Wa Taala yang hormati, suatu ketika ibundanya meminta kepada Uwais Al-Qarni, sedangkan Uwais Al-Qarni seperti kita ketahui tidak punya harta, hidup seadanya, tidak mewah-mewahan. Lalu ibunya itu meminta kepada Uwais Al-Qarni, nak, saya ingin berangkat haji. Bagaimana jawaban Uwais dengan dalam keadaan ekonomi seperti itu? Apakah menolak? Tidak. Ibu, insya Allah tahun depan kita akan berangkat. Padahal tidak punya uang, tidak punya harta, tapi hatinya punya keyakinan ini ibundanya insya Allah ada jalan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Halo, halo, itu terus saya ingat dengan bumi saya, setiap mau tidur suruh doainnya. Baik, kata Allah Subhanahu Wa Taala yang ada hormati, permintaan dari ibundanya Uwais tidak menolak. Insyaallah ibu, tahun depan kita akan berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, cara apa yang harus dilakukan oleh Uwais Al-Qarni? Sedangkan ekonominya seperti itu, tidak punya kendaraan. Ternyata Uwais Al-Qarni itu membeli lembu, ya. Ada yang menyampaikan
bicara di lembu, ada yang menyampaikan ke ekor domba. Yang jelas dibeli itu sudah kecil. Terus tandanya para ibu, adanya ya kita ambil yang lembu